大家平安。2021年家乐团契第一次的聚会即将开始，请大家准备好心。在此，我也祝大家新年快乐，万事如意，得主蒙恩。接下来是默祷的时间，请大家低下头来。我的脚踏定了你的路径，我的两脚未曾滑跌。耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神。你必点着我的灯，耶和华我的神必照明我的黑暗。接下来我们要献诗歌一首，感谢神。感谢神赐我救赎主，感谢神丰富预备，感谢神过去的同在，感谢神住在我旁，感谢神赐温暖春天，感谢神凄凉秋季，感谢神抹干我眼泪，感谢神赐我安宁，感谢神祷告蒙应允，感谢神对梦垂听，感谢神我曾经风暴，感谢神丰富供应，感谢神赐我苦与乐，在绝望中的安慰，感谢神赐无限恩典，感谢神无比慈爱。感谢神赐路旁玫瑰，感谢神玫瑰有刺，感谢神赐家庭温暖，感谢神有福盼望，感谢神赐喜乐忧愁，感谢神属天平安，感谢神赐明天盼望，感谢神直到永远，感谢神赐喜乐忧愁，感谢神属天平安，感谢神赐明天盼望，感谢神直到永远。接下来到了我们祷告的时间，请大家低下头来。亲爱的天父上帝，感谢你一年来的陪伴，一年来的带领，
以致我们可以走过那不平凡和漫长的一年。恳求主，在这新的2021年里，也要不离不弃的，一步一步的引导、保守着我们，度过平安的每一天。感谢主，主说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不是世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”主啊，在这新的一年里，让我们的这新的恩典，也让我们忘记背后种种你面前，完成你所托付我们的使命。感谢主。在我们团契里，大部分的弟兄姐妹都是年迈的，求主照顾保守着我们，也感谢主给我们有侍奉的机会，尤其是在这艰难的环境中。感谢主，今天 Hendra 传道要与我们分享主你的话语，求主赐福他的侍奉。感谢主。以上祷告是奉耶稣基督之名所祈求，阿们。接下来我们再献诗一首这一生最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。这一
接下来我们要读经，今天是读诗篇119篇126到128节，请大家低下头来。126节，这是耶和华将发的时候，因人废了你的律法。127，所以我爱你的命令，生你金子，更生你净经。128，你一切的训词，在万事上我都以为真正，我却恨恶一切假道。读经到此。接下来我们再唱诗首，如露切木溪水。神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。你是我的力量，盾牌，我灵单单降服于你。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。你是我的力量，盾牌，我灵单单降服于你。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。你是我的力量，盾牌，我灵单单降服于你。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。
接下来到了祈祷的时间，我们请 Hendra 传道为我们分享主的话语，有请 Hendra 传道。好，我们先来祷告，我们低头来祷告。我们亲爱的天父，我们感谢你，好像一首歌我们唱了，能认识你，能认识你，能信靠你，主耶稣基督，是我们真美好的祝福在我们的生命。在我们的生命中有一个盼望，是从你主耶稣基督，从宝贵十架，从你的恩典，所以我们有永生在你的生命。感谢亲爱的天父，等一下我们要听你的话语，祝福我们，赐福我们，用你的仆人讲道，帮助我们能动你的话语，不是听，但是听用心做你的话语，因为有圣灵帮助我们，同在我们。奉主耶稣基督的圣名求我们祷告，感谢你，阿门。大家好，阿姨、叔叔，我要介绍我自己，我的名字印尼名字叫 Hendra 传道，但是我的韩名字叫文武成，所以你们能叫我文传道。我是从Pekanbaru dari Pekanbaru Sumatera Riau， 所以今天我们要hari ini kita pada kesempatan ini akan belajar firman Tuhan。我不是讲到用中文，我用印尼文。Saya tidak berkhotbah di dalam bahasa Mandarin, tapi saya akan berkhotbah dalam bahasa Indonesia. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi kehidupan di era pandemi. Saya akan mulai dengan sebuah foto. Foto ini sudah 100 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Foto ini kelihatan dari tahun berapa coba? Ini dari tahun 1918. Tahun 1918. 1918年. Foto ini sudah sangat tua. Tapi kalau kita lihat foto ini Bapak Ibu, semua pada pakai masker. Semua pada pakai masker. Seperti hari ini kita hidup di tahun 2021. Ada protokol kesehatan, pakai masker. Foto ini diambil oleh seorang yang bernama Thomas Frederick Carter. Dia adalah seorang mahasiswa waktu itu. Thomas mengambil foto ini. Waktu itu di Amerika sedang terjadi wabah penyakit Spanish flu. Wabah penyakit flu yang melanda seluruh Amerika waktu itu. Dan fotonya diambil di sebuah tempat di Amerika pada waktu wabah penyakit itu terjadi. Kalau kita melihat, kita baru saja melewati tahun 2020. Tahun yang kata orang begitu sulit. Tidak pernah terjadi seumur hidup saya. Dunia mengalami wabah penyakit. Seluruh dunia mengalami wabah penyakit. Sampai dikatakan pandemik. Pandemik. Seluruh dunia mengalami wabah penyakit. Kita sibuk dengan kata-kata masker. Semua orang disuruh pakai masker. Kita sibuk dengan kata yang baru. Social distancing. Jaga jarak satu sama lain. Tidak boleh dekat-dekat.
Atau juga kita ingat tahun 2020, tahun krisis. Dan kita masuk sekarang pada tahun 2021, krisis belum selesai. Pandemi COVID-19 belum selesai. Dan kita semua menunggu vaksin. Tapi vaksin bukan jaminan yang pasti bahwa kita kebal dari wabah penyakit ini. Tidak. Vaksin meminimalisir, mengurangi kalau kita sampai terkena penyakit itu dampaknya tidak terlalu buruk. Mengurangi, meminimalisir. Tetapi ada juga ketidakpastian. Mengapa? Karena vaksin sampai sekarang masih menunggu proses pengujian. Dan untuk lansia, untuk orang-orang yang berusia lanjut, masih menunggu apakah boleh divaksin. Proses pengujian persiapan vaksin betul-betul dilakukan dan teliti dan tidak boleh sembarangan. Kita semua serba tidak pasti. Tahun 2020 baru selesai. Tapi kita masuk tahun 2021 juga banyak hal yang masih berhubungan dengan pandemik COVID-19. Ada krisis, kita mesti pakai masker. Ada ketidakpastian. Entah apa lagi yang di depan kita pun tidak tahu. Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama, kedua, dan keempat seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari-nari. Bagaimana kita bisa menghadapi tahun 2021? Bagaimana kita menghadapi kehidupan di masa pandemik seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan dilanjutkan di Pengkhotbah 3 ayat 5 dan 7 berkata demikian. Ada waktu membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 凡事都有定期，天下万物都有定时。传道书第3章第1节. Salah satu terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan seperti ini. For everything there is a season. Untuk segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. And a time for every matter under heaven. Dan ada waktu untuk setiap hal, untuk masing-masing hal di bawah langit ini. Demikian Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama katakan. Dan kalau kita membandingkan apa yang barusan saja kita dengar, Pengkhotbah firman Tuhan di pasal yang ketiga, dengan keadaan masa kini, keadaan sekarang yang sedang kita alami. Seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu, ayat yang kedua dikatakan di Pengkhotbah pasal ketiga. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Bukankah di masa-masa yang sulit seperti ini pun, kita juga melihat ada yang lahir. Ada bayi yang lahir di masa-masa corona ini. Ada juga yang meninggal pada masa atau era pandemik COVID-19 ini. Bukan hanya itu. Di ayat yang keempat dikatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Bukankah kita juga di masa-masa seperti ini mendengar kabar duka, kabar yang menyedihkan, yang membuat kita menangis. Tapi kita juga mungkin mendengar kabar yang sukacita, ada kelahiran cucu, ada kelahiran bayi yang baru lahir di dalam keluarga besar kita.
Atau kita dengan sahabat kita mendapat berkat cucu yang baru lahir. Bapak Ibu Saudara, di masa sekarang pun kita mendengar kabar suka membuat kita tertawa, sukacita, senang. Tapi ada juga kabar duka cita yang membuat kita menangis dan bersedih. Dan selanjutnya di ayat yang kelima, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Bukankah pada masa sekarang ada juga waktu yang disebut dengan physical distancing. Jaga jarak satu dengan yang lain. Kita tidak boleh berkerumun. Kita tidak boleh berdekat-dekatan secara fisik, secara tubuh. Kita harus jaga jarak. Dan kita rindu pada waktu ketika sebelum ada wabah penyakit ini. Ketika kita bisa berbicara dekat. Kita bisa salaman. Kita bisa jabat tangan. Kita bisa memeluk. Kita bisa kontak dekat. Ada waktu untuk memeluk. Tapi ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Bapak, Ibu, Saudara. Foto yang tadi saya tampilkan. Foto itu diambil 100 tahun yang lalu, kurang lebih. Oleh Carter. Dan cucunya, bukan cucunya malah, cicitnya. Cicitnya Carter. Namanya Andy McNeil. Cicit ya, berarti cucu punya anak lagi. Ya, cicit Carter. Andy McNeil ketemu foto punya buyutnya. Foto yang dijepret oleh buyutnya 100 tahun yang lalu. Foto ini yang saya tampilkan. Dan kemudian dia berkata, di masa-masa pandemi corona ini terjadi, history does repeat itself. Sejarah kembali mengulangi dirinya sendiri. Sejarah terulang kembali, kata Cicit Carter. Dia ingat ternyata buyutnya dulu menghadapi masa yang begitu sulit. Wabah penyakit menular begitu rupa. Begitu berbahaya. Banyak korban jiwa. Tetapi bersyukur buyutnya itu bertahan hidup sampai ia boleh lahir ke dalam dunia. Oh, Andy McNeil ini berkata, sejarah berulang. Bapak Ibu, apakah ini tidak mirip dengan pengkhotbah? Pasal pertama ayat ke-9. Apa yang pernah ada dulu akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Oh, pengkhotbah ribuan tahun yang lalu sudah katakan, akan ada sesuatu yang berulang. Mirip dengan Andy McNeil katakan, sejarah terulang kembali. Oh, pandemi COVID-19 bukanlah wabah penyakit pertama di dalam sejarah dunia ini. Ribuan tahun sejarah manusia, kebudayaan manusia, sejarah mencatat. Pandemi COVID-19 bukanlah wabah penyakit pertama yang melanda dunia. Sudah begitu banyak wabah penyakit yang terjadi di dalam sejarah manusia. Dan kita sedang menghadapi di dalam kehidupan kita wabah penyakit pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara, dari pembacaan firman Tuhan tadi kita melihat untuk segala sesuatu ada waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu mesti menerima lika-liku waktu di dalam takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Selalu ada namanya pasang surut, naik turun, lika-liku. Dalam kehidupan ada waktu yang senang, ada waktu yang sulit. Ada waktu untuk memeluk, tapi ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk menangis, tapi ada waktu untuk tertawa. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, menerima lika-liku waktu dengan sikap takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang tidak kita sangka terjadi, justru terjadi. Siapa menyangka pandemi, wabah penyakit akan melanda seluruh dunia, seantero dunia.
Namun justru orang takut akan Tuhan akan menerima lika-liku waktu kehidupan. Bagaimana bisa, Bapak Ibu? Pengkhotbah pasal yang ketiga dilanjutkan. Di ayat yang 10, 11, 14 katakan seperti ini Bapak Ibu. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah atau tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan Mandarin seperti ini. 神造万物，各按其事，称谓美好，有降永生。原文是永远，安置在世人心里。然而神充实之众的周围，人不能参透，人不能参透。传道书第3章11节. Dalam terjemahan Inggris saya temukan seperti ini juga. He has made everything suited to its time. Allah, Dia membuat segala sesuatu tepat sesuai dengan waktunya. Also, He has given human beings an awareness of eternity. Dia, Allah, memberikan kepada manusia suatu kesadaran akan kekekalan. Awareness of eternity. Kesadaran akan kekekalan. But in such a way that they cannot fully comprehend from beginning to end the things God does. Tetapi di dalam cara yang mana manusia tidak dapat sepenuhnya memahami. Tidak dapat sepenuhnya memahami. Tidak dapat sepenuhnya mengerti dari awal sampai kepada akhir. Apa yang Tuhan kerjakan. Seperti terjemahan Mandarin itu dikatakan ya. 人不能参透. Sangat bagus terjemahan ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa Bapak Ibu? Di dalam kehidupan, dalam segala lika-liku kehidupan. Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, Tuhan mengatur, Tuhan menetapkan segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya. Masing-masing sesuai dengan rencana Tuhan. Oh, kita di dalam keterbatasan kita, kefanaan hidup kita begitu kecil, Allah begitu besar. Allah kekal maha kuasa. Kita kecil, kita berdosa, dan kita banyak tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan kasih satu kesadaran. Kesadaran akan kekekalan. Ada sesuatu yang melebihi dunia ini. Ada sesuatu yang melebihi dari sejarah manusia. Ada sesuatu yang menanti. Sesuatu yang sifatnya kekal. Melampaui seluruh dunia alam semesta ini. Tuhan Allah yang kekal. Tuhan Allah yang berdaulat. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Yang walaupun hari ini kita tidak terlalu mengerti. Tetapi Tuhan menyediakan kekekalan. Hidup yang kekal di dalam anugerahnya kepada kita yang percaya. Kita tidak sepenuhnya memahami segala lika-liku di dalam kehidupan. Segala pasang surut naik turun di dalam kehidupan. Tapi percaya dan tahu Allah berdaulat atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berdaulat penuh. Tuhan berkuasa. Tuhan berkarya.
Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu, Tuhan mengerjakan kebaikan. Tuhan sedang berkarya. Seperti seorang pelukis yang sedang melukis satu karya seni. Oh, di dalam prosesnya mungkin kita yang tidak mengerti apa yang sedang dibuat, apa yang sedang dilukis. Semua terlihat kacau balau, membingungkan, tidak mengerti. Tetapi sang pelukis itu sedang menyusun, menempatkan, mengguratkan kuas-kuasnya, warna-warna di dalam karya lukisnya dengan bijaksana dan indah. Walaupun kita baru bisa mengerti ketika sampai pada waktunya. Pada akhirnya segalanya menjadi indah. Tuhan berkarya dan berdaulat dari awal sampai akhirnya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar dari firman Tuhan yang pertama. Kita perlu menerima lika-liku waktu di dalam takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu percaya Tuhan berdaulat dan berkarya atas segala sesuatu. Walaupun dunia sedang mengalami wabah penyakit yang begitu mengerikan. Tetapi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tetap berdaulat. Dan Tuhan terus bekerja, mendatangkan kebaikan, memberikan pertolongan, mengerjakan sesuatu karya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Lalu apa, Bapak Ibu Saudara? Di 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ke-8, Rasul Paulus menuliskan demikian. Firman Tuhan disampaikan melalui Rasul Paulus. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Rasul Paulus sebagai hamba-hamba Tuhan, Rasul Paulus sebagai rasul yang diutus Tuhan. Ia memberitakan apa? Ia memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Oh, bagaimana manusia berdosa bisa diselamatkan. Manusia berusaha, tetapi tidak bisa. Hikmat Allah yang tersembunyi. Rencana keselamatan Allah yang rahasia itu akhirnya diwujudkan, dinyatakan kepada orang-orang di dunia ini. Melalui Injil Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di dalam segala kemuliaan surgawi. Yang tersembunyi dan rahasia. Ia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Dari sorga ia datang, turun ke dalam dunia berdosa. Dan ia berkorban di atas kayu salib untuk engkau dan saya. Supaya kita yang berdosa ini beroleh anugerah keselamatan. Beroleh pengampunan dosa di dalam darah Yesus Kristus. Darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercela, darah dari seorang yang sempurna tanpa dosa, darah dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Oh, kalau orang dunia tahu Yesus itu sungguh adalah Tuhan, maka waktu itu Pontius Pilatus tidak akan menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi dia takut kepada orang-orang Yahudi. Dia takut kepada massa khalayak ramai yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Ia memilih mendengarkan suara khalayak ramai. Karena dia tidak mengenal bahwa yang berhadapan dengan dia adalah raja di atas segala raja. Bapak Ibu, karya salib Yesus Kristus menyediakan anugerah hidup yang kekal bagi engkau dan saya. Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan akan menjalani kehidupan dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Orang percaya, orang yang takut akan Tuhan tidak akan menjalani kehidupan dengan sembrono
asal-asalan. Orang percaya, orang takut akan Tuhan, menjalani hidup. Sekalipun sedang terjadi pandemi, wabah penyakit. Orang percaya tetap mengandalkan Tuhan. Tetap bersandar pada hikmat yang dari Tuhan. Karena itu, murid Kristus mengandalkan Kristus dan menaati firman-Nya sebagai sumber hikmat yang menuntun kehidupannya. 所以我们是基督的门徒，我们是耶稣的门徒，我们要依靠主的智慧，我们要相信主的话语。Kita percaya pada firman Tuhan, kita bersandar pada firman Tuhan, dan kita mau mengandalkan, bersandar pada hikmat yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 500 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 1500-an, 500 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan, seorang teolog di Jerman, namanya Martin Luther. Martin Luther, waktu dia melayani di Jerman, kurang lebih 500 tahun yang lalu, di Eropa, bahkan sampai di kota di mana Luther melayani, di Wittenberg, ada wabah penyakit. Ada wabah penyakit menular, disebut sebagai Black Plague atau bubonic plague. Wabah penyakit yang begitu menular. Seluruh kota begitu gempar, begitu banyak orang ketakutan. Kenapa penyakit ini begitu mengerikan? Tidak tahu bagaimana obatnya, bagaimana bisa sembuh. Begitu cepat orang terserang penyakit ini, begitu cepat orang bisa mati. Oh, seluruh kota begitu gentar. Sebagai seorang hamba Tuhan, Martin Luther percaya pada firman Tuhan. Martin Luther mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Dia memberikan nasihat seperti ini. Tidak perlu berkerumun. Tidak perlu bergerombol. Tidak usah kumpul-kumpul. Supaya apa? Supaya mencegah penularan penyakit. Jangan dekat-dekat. Jangan kumpul-kumpul yang tidak perlu. Supaya apa? Supaya tidak memperparah. Tidak menambah jumlah orang yang tertular wabah penyakit mengerikan ini. Bukankah ini mirip dengan yang hari ini kita dengar? Protokol kesehatan, physical distancing, jaga jarak. Yang satu dengan yang lain, jangan berdekat-dekatan, jaga jarak. Kemudian juga, Luther memberi nasihat seperti ini. Hindari udara atau tempat yang tercemar wabah penyakit. Jangan mencari-cari tempat udara yang sudah dikotori, ditulari banyak wabah pembawa penyakit. Ia juga menyarankan supaya menjaga udara tetap bersih. Sirkulasi, peredaran udara dijaga supaya tetap lancar dan bersih. Kalau tidak ada perlu, tidak usah keluar-keluar rumah. Stay at home. Bukankah ini juga protokol kesehatan yang kita dengar? Jaga supaya udara bersih itu tetap ada di dalam ruangan. Jaga supaya udara itu bersirkulasi, beredar dengan lancar dan bersih. Jaga dengan tinggal di rumah. Kalau tidak perlu keluar-keluar, stay at home. 500 tahun yang lalu, Luther sudah memberikan nasihat di dalam kondisi wabah penyakit bubonic plague. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjalani kehidupan di masa wabah penyakit ini dengan hikmat, dengan bijaksana. Dan kita perlu menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak bisa melihat wabah penyakit ini. Kita tidak bisa melihat virus. Kita tidak bisa melihat virus pembawa penyakit ini. Tidak kasat mata. Karena itu kita jaga diri kita jaga
supaya kita tidak tertular dan supaya kita tidak sampai juga menulari orang lain. Kita perlu tutup dengan masker, menyaring udara supaya udara itu diminimalisir dari segala kuman penyakit. Kita juga jaga jarak satu dengan yang lain. Dan kita jangan berjabat tangan. Ya, jangan pegang-pegangan. Kita tidak tahu tangan ini begitu banyak kuman penyakit. Kita tidak tahu begitu banyak habis pegang ini, pegang itu. Bisa saja ada kuman penyakit. Karena itu jangan sembarang. Jangan sembrono. Kita perlu jaga dengan hikmat. Kita perlu menjaga kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana menghadapi kehidupan di era pandemi? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang masih bergaung di dalam tahun yang baru. Karena tahun 2021 ini kita belum selesai pandemi COVID-19. Wabah penyakit masih terjadi. Dan kita mendengar hari demi hari pertambahan orang yang terkena penyakit ini begitu banyak. Mari kita menghadapi kehidupan di era pandemi ini dengan apa? Firman Tuhan ajar kita dengan menerima lika-liku waktu. Lika-liku waktu kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, kita juga belajar dari firman Tuhan. Percaya Tuhan berdaulat dan Tuhan berkarya. Sekalipun dunia sedang mengalami wabah penyakit yang mengerikan. Tuhan Allah tetap berdaulat. Tuhan tidak tidur. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih berkarya. Dan Tuhan mengerjakan segala kebaikan bagi setiap orang percaya. Dan anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar seperti ini. Mari jadi saluran berkat Tuhan. Mari menjadi saluran kasih dan kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, kita juga belajar mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Mengandalkan hikmat dari Tuhan. Jangan asal-asalan menjalani hari-hari. Jangan sembrono. Jangan cuek bebek. Jangan apatis. Tetapi kita mengandalkan hikmat dari Tuhan. Mengapa? Karena kita ini murid Kristus. Kita mengandalkan hikmat dari Tuhan. Kita diajar untuk mengasihi sesama. Dan bagaimana caranya mengasihi sesama di masa pandemi, wabah penyakit menular ini terjadi. Adalah dengan menjaga diri kita. Dan menolong supaya orang lain jangan sampai tertular. Dengan cara menjaga protokol kesehatan. Mari kita lakukan. Walaupun tidak mudah. Walaupun tidak nyaman. Kita perlu memakai masker. Kita perlu menjaga jarak satu dengan yang lain. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, kata pengkhotbah. Bapak Ibu, mari kita tetap jaga jarak. Cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini adalah wujud kita, mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita. Karena kita dipanggil bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Menjadi saluran kasih, kemurahan, pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang memerlukan. Demikian firman Tuhan pada hari ini kita sudah dengarkan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita akan datang berdoa di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita hening sejenak, sebentar saya akan tutup di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, Allah Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di dalam masa pandemi yang belum usai ini,
wabah penyakit masih terjadi. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Kami perlu hikmat, kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menerima lika-liku waktu di dalam kehidupan, bukan dengan sikap yang terus-menerus menggerutu, terus-menerus komplain sana sini, tetapi menerima lika-liku waktu dengan sikap takut akan Tuhan. Percaya kalau Tuhan memang sungguh berdaulat dan sedang berkarya di dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan tolong kami untuk mengandalkan hikmat dari Engkau Tuhan Yesus. Hikmat dalam menjalani kehidupan, bijaksana dalam menjalani kehidupan, supaya kami bukan menjadi saluran kecelakaan, bukan mendatangkan kecelakaan buat orang lain, tetapi menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saluran pertolongan, kasih, kemurahan Tuhan, dan mewartakan kebaikan, pertolongan, dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan jadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi keluarga kami Tuhan. Biarlah kami hadir sebagai saluran berkat Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang menyusahkan, tetapi menjadi orang-orang yang memuji nama Tuhan, yang menceritakan kasih Tuhan, yang bersyukur karena Tuhan baik. Dan di dalam kehidupan, tolong kami Tuhan untuk memberikan warisan iman, memberikan teladan, menjadi contoh bahwa kami adalah orang yang bersandar pada Tuhan, orang yang percaya pada anugerah Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, dan orang yang mengasihi sesama manusia. Terima kasih Bapa, tolong kami, jaga kami, lindungi kami dari yang jahat, dan jadikan kami pelaku firman Tuhan oleh karena kuasa Roh Kudus beserta dengan kami, memberi damai dan hikmat yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 谢谢温传道，上帝祝福温传道的事工。谢谢。 Tuhan berkati pelayanan 传道 Hendra ya. 好，这个时候我们要做绿场的会务报告。Kita akan memberitakan seputar pelayanan Kaleb pada hari Kamis yang depan. 下周四就是1月14日。 讲员有马菲安传道、竹林、钟一芬姐妹。Kamis depan pelayanan akan disampaikan oleh guru Injil Mafian yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga liturgis Saudari Chung Ifen. Bapak Ibu sekalian, saat ini kami mengucapkan puji syukur. Saudari Ichen akan menaikkan kesaksian. 好，这个时候我们感谢主，今天为一珍姐妹，她要做见证，我把这个时间交给魏一珍姐妹。请玉珍阿姨把你的声音先打开。玉珍阿姨，你打开你的声音。 呀，好的，谢谢。这样的，弟兄姐妹们，大家平安，恭祝大家新年快乐，身体健康，万事如意。我要做一点点小小的见证，但是见证我不用中文，我不会，我用印尼文。Saya mau ada sedikit kesaksian. Di tahun 2020 Februari saya udah pindah ke Singapura. Maksudnya tujuannya pindah Singapura tuh supaya ada yang nggak jagain setiap hari di rumah. Waktu di Jakarta kan selalu sendirian. Jadi kalau kita udah ada umur, kalau kita ada apa-apa nggak ada yang tahu. Jadi anak saya bilang, udah
Mami datang aja ke sini katanya gitu. Jadi pindah tinggal sama dia. Nah, waktu itu belum ada COVID-19. Aduh, hati rasanya enak gitu, gembira sekali. Nggak taunya sesudah itu kira-kira sebulan apa 2 bulan tuh mulai dah. Ini itu segala macam. Aduh, udah nggak boleh kemana-mana, nggak boleh berenang, nggak boleh kunjungan, nggak boleh segala macam. Ya mau nggak mau diam di rumah. Ya udah diam di rumah, udah dah terima apa yang adanya begitu. Nah, terus di bulan 4 tahun 2020 saya kena serangan penyakit. Penyakit itu tuh usus buntu. Duh, sakitnya bukan main perutnya. Mendadak sakitnya. Sampai dirawat di rumah sakit 5 hari. Tapi Tuhan tuh baik sekali. Sakit-sakit itu dokternya bilang ke saya, nggak usah dioperasi ini, diinfus aja juga udah bisa. Benar. Jadi nggak usah operasi, saya mau dengan operasi aja udah takut bukan main. Akhirnya sembuh, cuman pakai infusan. Sudah itu, tapi mesti jaga-jaga segala makan, segala apa, nggak boleh kecapean. Sebelumnya sakit usus buntu itu, saya ususnya memang ada penyakit. Penyakit itu saya juga nggak bisa sebut namanya penyakit apa. Penyakit itu waktu sakit tahun 2012. Diperiksa dokter, kata dokter ini nggak ada obat, cuman bisa jaga makan. Kamu harus pantang. Pantangannya banyak sekali. Segala kacang-kacangan nggak boleh, buah-buahan, sayuran yang warna putih nggak boleh, terus susu nggak boleh. Ya mau nggak mau terima, daripada sakit, jadi ikutin pantang. Tapi kita namanya manusia ya, kadang-kadang kita lupa. Lihat orang tuh makan ini enak, makan itu enak, jadi kepengen nyobain sedikit. Baru-baru nggak apa-apa, tapi sedikit demi sedikit tuh numpuk. Sampai tahun 2017, mau nggak mau sakitnya udah lebih parah, kata dokter harus diteropong tuh, tahu cangcing. Aduh, takutnya bukan main. Ya udah, terus ikutin kata-kata dokter di teropong itu. Tapi nggak ada apa-apa. Cuma kata dokter dalamnya ada bintik-bintik kecil semacam jerawat. Nah itu yang bikin nggak boleh makan ini itu macam-macam. Akhirnya udah turutin. Tapi setahun demi setahun tiap hari begitu-begitu terus kan bosan. Kira-kira di tahun 2019 datang lagi tuh penyakit. Mau nggak mau diteropong lagi sampai saya udah 3 kali apa 4 kali teropong. Habis usus buntu itu bulan April, bulan Agustusnya diteropong lagi. Aduh benar-benar lemes badan. Sampai saya minta tolong Ichuan Tao, minta tolong Meijue, Tao kau berdoa buat saya gitu supaya bisa lebih membaik gitu. Tapi benar Tuhan tuh benar-benar baik sekali. Dia tuh bisa ngatur segala. Dia ingetin saya tuh, kamu jangan rakus, kamu jangan seperti orang sehat. Ini mau itu mau. Tapi kita nggak sadar, tetap begitu terus. Akhirnya itu Tuhan Yesus tuh kirimin seseorang dokter yang bisa mengatasi penyakit saya. Di bulan Agustus itu saya parah sekali. Tiap kali makan, tiap kali diare. Sehari bisa berkali-kali diare, sampai lemes badan. Sampai itu pantat tuh, kebanyakan buang air. Sakitnya bukan main. Udah ke dokter sini minum obat, nggak sembuh. Dokter situ juga nggak sembuh. Udah saya nggak pikir berapa duit, dah berobat berapa. Yang penting, aduh Tuhan tolong saya. Beri saya kesembuhan. Saya mau turut apa yang dikatain dokter, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi benar, berkat doa teman-teman juga, sampai saya pagi-pagi, malam-malam ada perlu apa, saya WA ke Meijue, tolongin saya dong gitu. Ke adik saya juga saya minta tolong. Akhirnya benar. Sampai di bulan Desember kemarin, November menjelang Desember, baru ketemu dokter itu baik sekali. Dia kasih saya obat ini. Aduh obatnya sampai 8 macam, 9 macam. Ya udah ikutin aja dah apa yang dokter bilang. Nah sekarang udah sembuh, udah nggak diare terus, tapi tetap makan harus pantang,
nggak boleh yang keras-keras, harus yang lembek. Saya terima kasih banget, betul-betul puji Tuhan. Tuhan tuh tahu keadaan kita, dia bisa mengirimin seseorang tuh kata-kata dia yang melalui mulut dokter tuh sampai ke kita. Kita nggak bisa kelihatan Tuhan Yesus ada di mana, Tuhan Yesus kayak gimana. Tapi dia bisa kirimin seseorang tuh melalui orang itu nyampein ke kita gitu. Nah itulah makanya kita yang udah ada umur ini ya, jaga-jagalah kesehatan kita，要自己照顾自己，要保守自己的健康。jadi kalau udah kita turun begitu bisa membaik gitu。那弟兄姐妹们，我的见证到这里，如果有讲错的地方，请你们多多的原谅，谢谢大家，主耶稣祝福你们，阿门。 Terima kasih Saudari Ichen yang telah menaikkan kesaksian yang begitu indah. Tuhan Yesus senantiasa menolong atas kesehatan Saudari Ichen. Ya, 谢谢一珍姐妹的见证，但愿主耶稣继续祝福一珍姐妹的健康，阿门。阿门。还有下周我们希望有别的朋友也是能够做见证，好像一珍姐妹，讲主耶稣的爱，主耶稣的看顾保守，主耶稣的医治，谢谢。好，这个时候我们要结束今天的家乐团契机会， kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Guru Injil Angela. 好，我们要结束今天下午的家乐团契机会，由遗传道为我们做祝福的祷告。好，谢谢，再次谢谢温传道的今天的分享，我们感谢主哈，借着他的分享也是给我们有很多的帮助鼓励。我们也是再次谢谢医生阿姨的见证，求上帝也是借着医生阿姨的见证，也是激励我们能够更多的依靠上帝，因为我们知道在上帝手里面没有难成的事情。求上帝祝福我们每一位。好，下面我们一起低头祷告，我们一起领受上帝祝福。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你的恩典，谢谢你带领保守我们，从2020年进入到2021年，主啊，这一段的路程我们走的也不是很容易，但是我们知道在这一路上面都有你自己的同在，有你的保守。主，我们感谢你今天借着你自己的仆人所释放出来的话语，教导我们，使我们真的是在你所命定的这个时间里面更懂得依靠仰望于你，因为我们知道靠着我们人不能够做什么，我们唯愿仰望依靠你。求主你将你的喜乐平安也降在我们每一个人心中，我们但愿上帝你自己将你自己的祝福，将你自己的恩典厚厚的降临在我们每一个人的身上，让我们靠着你信心更坚固，更加有力量奔走前面的道路。我们感谢你，求你赐下你的平安与喜乐给予我们在座的每一位，从今时一直到永永远远，阿们。上帝祝福大家。